udah 5 tahun yang lalu ya, saya juga lupa ya. Oh, tidak menutup kemungkinan untuk ada pacar di kemudian hari dan tiba-tiba aku ada jodohnya ya. Aku sih membuka pintu untuk siapapun yang datang ke hidup aku, tapi memang kenyataannya belum ada gitu. Doain aja ya. Sosok Maxim sendiri seperti apa sih? Doain aja. Sudah 5 tahun berlalu, hubungan Prilly Latukonsina dengan Maxim Bowcher berakhir. Tapi sampai saat ini, nama Prilly selalu dikaitkan dengan Maxim. Lantas, bagaimana tanggapan Prilly ketika nama Maxim masih saja dikaitkan dengan dirinya? Seperti diketahui, Maxim Bowcher kini dikabarkan tengah menjalin hubungan dengan Luna Maya. Rumor asmara sang mantan pun sampai juga ke telinga Prilly. Lantas, apa tanggapan Prilly terkait hubungan asmara Luna dengan mantan kekasihnya? Bagaimana dengan Prilly sendiri? Benarkah ia sudah menemukan labuan hati yang baru? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Prilly Latukonsina dan Maxim Bowcher pernah menjalin hubungan spesial selama 2 tahun. Hubungan mereka begitu lekat dalam ingatan halayak. Selain karena saat itu baik Prilly maupun Maxim sama-sama tengah menjadi idola, cara mereka menjalin asmara secara wajar tanpa banyak drama dan gimmick membuat publik menyukai keduanya. Dan kini, meski sudah 5 tahun lamanya, Prilly dan Maxim pisah jalan alias putus, Prilly masih sering dikaitkan dengan semua isu dan informasi seputar mantan kekasihnya itu. Terutama hubungan Maxim dengan Luna Maya yang dikabarkan kian mesra. Kebetulan udah 5 tahun yang lalu ya, saya juga lupa ya. Sekali-sekali ya, nggak yang tiap hari gitu. Sekali-sekali aja kalau ada acara. Baik-baik banget, baik-baik banget. Yang paling terbaik lah hubungannya. 2 tahun bukanlah waktu yang sebentar, terlebih jika dilewati dengan orang terkasih. Pastilah banyak hal yang bisa dilewati dan dijadikan kenangan selama masa 2 tahun itu. Tapi sayangnya, kisah mereka berakhir dan kini Maxim dikabarkan tengah dekat dengan Luna Maya. Bahkan isu teranyar menyebutkan kalau pasangan kasmaran itu akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini. Lantas, seperti apa Prilly menanggapi hubungan Maxim dengan Luna? Benarkah Prilly sudah diberitahu dan siap menghadiri prosesi pernikahan mantan kekasihnya itu? Pasti kan aku sangat happy kalau mantanku happy. Kan putusnya nggak baik-baik, selalu baik-baik. Jadi kalau baik-baik putusnya pasti kita mendoakan yang baik-baik di akhir hubungan itu. Semoga dapetin yang lebih, semoga dapetin yang lebih baik gitu. Jadi pas beneran mendapatkan yang lebih baik, kita sebagai masa lalunya happy dan mendukung. Itu supportnya mereka ya? Support, cocok banget. Nggak tahu kalau itu ya, nggak berani komen karena bener-bener nggak tahu apa-apa. Dateng dong, dateng lah. Seneng banget, cocok banget mereka, sama-sama cantik dan ganteng, baik juga dua-duanya. Aku kenal sama dua-duanya, jadi cocok. Udah pernah ketemu sama mereka berdua kok, di satu acara gitu. Masih komunikasi masih baik gak sih sama Maxim? Baik banget, aku sama Maxim kita suka sharing soal banyak hal. Soal roti juga suka sharing sama dia, karena papahnya chef. Sama Kak Luna juga suka sharing soal makeup gitu-gitu. Jadi aku emang ngobrol sama dua-duanya. Ketemu sama mereka berdua di tempat juga pernah gitu. Prilly merasa putusnya hubungan ia dan Maxim adalah bagian dari perjalanan cintanya yang sudah diatur oleh takdir. Dan karena itu, Prilly sama sekali tidak merasa sakit hati, apalagi sampai membenci Maxim. Saat disinggung mengenai ramainya isu perselingkuhan yang menyeret sejumlah selebriti tanah air belakangan ini, Prilly mempunyai jawabannya sendiri. Menurut Prilly, perselingkuhan terjadi bukan karena kekurangan pada pasangan, melainkan karena salah satu dari pasangan itu memang punya niat untuk melakukannya. Maksudnya kita nggak perlu cari kekurangan kita untuk tahu alasan orang selingkuh dari kita apa, karena belum tentu kita kurang. Karena selingkuh itu menurut aku kemauan dari diri masing-masing gitu. Itulah yang ada di Cinta Dua Masa gitu, kayak
Kan kadang mungkin perempuan kali ya suka nanya kalau pacarnya selingkuh, kita kurang apa sih? Ya bisa jadi nggak ada kurangnya, emang pacar kita aja pengen selingkuh. Jangan pernah ada penyesalan di dalam hidup gitu. Nggak semua hal bisa dirubah. Menurut aku, di sekitar aku tuh orang pernah diselingkuhin, jadi aku bisa nanya ke mereka, lu gimana dulu waktu selingkuhin? Saya sih alhamdulillah enggak ya, mantan saya baik tuh. Jadi alhamdulillah saya nggak pernah diselingkuhin sih. Jadi paling nanya teman, iya dulu nih gini, dan cerita perselingkuhan teman-teman aku tuh epic gitu loh, yang kayak hah bisa ya lo gitu. Atau nggak usah nanya sama mereka lah, lihat aja akun gosip, isunya lagi perselingkuhan semua dari tahun lalu gitu kan, cuma dari gara-gara masalah kecil gitu. Atau kayak 2% kekurangan pasangan, kita bisa lupa tuh sama 98% yang ada di dia. Kita ingetnya sama kekurangannya doang, yang 2% kita cari ke orang lain gitu. Terlepas dari hubungan asmara yang pernah terjalin antara Prilly dan Maxim, di media sosial heboh perbincangan terkait video Luna Maya dengan Maxim yang terlihat begitu mesra saat menyaksikan konser grup musik asal Korea. Beredarnya video kemesraan antara Luna Maya dengan Maxim semakin mempertegas dugaan halayak jika keduanya benar-benar menjalin hubungan spesial. Jikapun dugaan itu benar, lantas kenapa baik Luna Maya maupun Maxim enggan membukanya ke publik? Apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka? Ya, hubungan Luna sama Maxim yang nggak tahu, mereka juga nggak pernah, mereka nggak declare, nggak apa, mungkin ada apa-apa, mungkin nggak ada apa-apa. Sama kayak kalian kalau lagi pendekatan kan nggak bisa ngomong apa-apa ke orang, cuma doain aja ya. Mungkin ya selama belum declare dari mereka, sebelum ada official dari mereka, ya saya nggak berani ngomong apa-apa. Dan tersangka temen yang nyinyir, didoakan lah, didoakan sih langsung. Bismillah, iya dong, kita harus happy selalu. Amin, amin. Doain aja ya. A very very special person. Dia adalah seseorang yang sangat spesial dan yang aku sangat respect. Dan juga a lot of stuff that I can learn from. Aku banyak bisa belajar dari dia. So Ya sama, dia juga spesial. Jadi sosok seperti apa sih kalau Dek Maxim, Maxim apa ya? Ya pastinya baik, orang yang sangat menyenangkan to be around with, and yeah, he's very sweet. Oh ya, dia tidak hanya idaman saya, tapi banyak orang ya. Jika banyak yang menduga Luna Maya dan Maxim benar-benar menjalin hubungan spesial alias pacaran, namun tidak dengan pakar mikroekspresi Girdi Putra, yang justru ragu jika pasangan yang dipuji karena ketampanan dan kecantikan mereka tidak terkait hubungan istimewa. Girdi Putra dalam membaca ekspresi wajah Luna Maya saat bersama Maxim mendapatkan gambaran yang cukup mengejutkan, seperti berikut ini. Kalau Maxim tuh ketawa lepas ya, kayak orang yang nggak ada beban, terus nggak ada pikiran lain, ya just bercanda gitu. Sementara yang saya lihat Lunanya malah bete sih kelihatannya. Jadi dia perhatiin coba, dia tidak menanggapi secara proper bercandaannya Maxim. Ketika dia lagi mengerjakan sesuatu terus Maxim megang pipinya, tapi dia tidak menolak ya. Dia nggak menolak, tapi dia tidak nanggepin. Jadi buat saya bercandaannya Maxim itu dianggap lalu aja sama Luna saat itu gitu. Atau bisa jadi istilahnya yang ada sebuah peristiwa lain yang membuat Luna lagi bete, bukan harus sama Maxim, bisa juga sama yang lain. Sehingga dia jadi lagi nggak mood untuk nanggepin Maxim. Itu nggak Luna sekali gitu. Dalam artian bahwa nggak di levelnya Luna lah, pacaran terus malu-malu gitu, kayak kita bicara 20 tahun yang lalu, iya gitu loh. Sekarang enggak. Luna Maya is a mature lady yang tahu bagaimana untuk merespon sebuah relasi. Dan buat saya tampilan yang ditampilkan tersebut bukan sebuah respon yang tanda petik malu-malu kayak orang baru mulai pacaran zaman dulu gitu, enggak, no. Itu dia lagi terganggu oleh hal lain bisa jadi, sehingga dia tidak terlalu merespon yang bercandaan atau trigger yang dilakukan oleh Maxim.
Kalau kita perhatiin ketika dipegang pipinya gitu ya, kalau memang itu adalah sebuah bentuk respon, bisa jadi dengan hanya ngelihat Maxim gitu ya, atau misalnya menepis tangannya Maxim atau megang tangan Maxim terus dibawahin, bisa seperti itu. Tapi ini kan nggak, cuek aja, lempeng aja. Dan di adegan berikutnya kita lihat bahwa tarikan bibirnya Luna tuh yang kencangnya di sebelah sini gitu. Itu nanda bahwa dia itu sebetulnya itu tegang setengah, kayak orang keganggu sesuatu gitu loh. Bukan marah ya, tapi sebel, lebih tepatnya kayak gitu. Dengan bibirnya kita perhatiin tidak ada tarikan senyum yang lebar, tidak ada kemudian turun, enggak, diem aja, lempeng kayak gitu. Itu bete jelas. Saat ini dia punya sebuah ekspektasi tertentu pada Luna. Dan ketika ditanya hubungan kamu gimana dengan Luna, perhatiin bahwa tangannya, walaupun tangannya ke sana kemari dari awal gitu ya, tapi kemudian yang ke arah hidung itu gini, itu ketika dia spesialnya, pasnya itu khususnya ketika ditanya tentang Luna. Artinya apa? Buat saya hubungan mereka itu agak dipertanyakan. Artinya memang bukan sebagai teman, tapi yang melihat itu bukan Lunanya, lebih cenderung si Maximnya nih. Ya, tapi Maximnya nggak berani untuk bisa jadi Maximnya masih ragu-ragu untuk maju segala macam, karena responnya di Luna bisa jadi nggak seperti yang diharapkan. Kita nggak tahu apakah ada masalah atau masalah yang belum bisa terpecahkan, atau perbedaan usia gitu misalnya yang kemudian jadi kendala. Kita nggak tahu itu. Tetapi yang perlu difahami adalah bahwa sekali lagi saya percaya Luna Maya itu wanita dewasa yang sudah matang gitu ya, yang mature, yang nggak akan geser hanya gara-gara didorong-dorong oleh fans. Yang sekali lagi itu bisa jadi adalah settingan dari pihak-pihak manajemen atau semacamnya gitu ya. Bisa jadi kayak gitu kan, ada tuh penyanyi yang kemudian jadian sama suaminya gara-gara didorong-dorong kayak gitu kan, ada zaman dulu tuh gitu, dan kena beneran, jadinya baper terus jadi beneran. Saya melihat Luna Maya, bukan dari sisi Maximnya ya, dari sisi Luna Maya nggak akan kena dengan hal-hal seperti itu. Di luar rumor asmaranya dengan Maxim, Luna Maya memang jadi magnet personal di dunia hiburan. Kecantikannya membuat siapa saja terpesona. Jangan heran segala yang bersinggungan dengan Luna langsung jadi perbincangan hangat. Demikian halnya dengan rumor kedekatan Luna dengan Maxim. Banyak netizen yang mendukung dan menginginkan agar keduanya bisa menjalin hubungan sampai di pelaminan. Keduanya dinilai serasi meski terpaut usia 10 tahun. Dan kini publik pun menunggu kemana ending dari rumor asmara pasangan tampan dan cantik ini. Ya, terima kasih kalau didukung. Masa nggak didukung sih orang yang baik-baik? Alhamdulillah, selalu didoain yang baik-baik. Senang deh. Ya doain aja. Kalau berteman ya doain yang baik-baik. Kalau mau gimana-gimana doain juga yang baik-baik. Ya kita lihat aja nanti ya. Kalau untuk sekarang aku bisa bilang kayak aku suka, we appreciate the support. Kita suka banget dengan support kalian dan fan base. We are aware of it. Yang penting sekarang kita doain aja, you know, doain aja semuanya akan baik-baik aja. And yeah, kita appreciate dengan support kalian. No, I think dia itu adalah idaman a lot of people, you know, bukan cuma aku aja. Kayaknya dia adalah idaman buat semua orang, banyak orang. Yang pasti aku tuh sangat-sangat apa ya, kayak yeah, I respect her till now until then. Gitu. Nggak ngaruh nggak? Nggak masalah, kenapa? Nggak ada masalah, usia itu hanya angka. Ya. Jadi nggak masalah sih, usia nggak jadi masalah menurut aku. Kalau memang nanti jadian itu artinya bukan karena tanda petik nggak bisa ada nanti yang mengklaim bahwa oh gara-gara kita tuh fans. Enggak, itu keputusan pribadi Luna udah gitu loh. Sudah dewasa, udah mengalami asam garam kehidupan berapa kali. Kita kan tahu semuanya kejadian-kejadian sebelumnya ya. Pernah dihantam badai waktu sama Ariel dulu, pernah dihantam dengan yang kemudian mantannya dia kemudian nikah sama sahabatnya segala macam, kan kayak gitu. Udah banyak. Sudah terlalu banyak makan asam garam. Luna Maya nggak akan bisa didorong-dorong dengan cara seperti itu.
Tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami Luna Maya, Prilly Latukonsina juga terlihat masih betah melajang setelah berulang kali gagal menjalin hubungan asmara. Namun, Prilly seperti tidak mau ambil pusing dengan urusan asmara dan justru sedang sibuk mengembangkan berbagai bisnisnya. Diketahui, Prilly kini bukan lagi sekedar pemain watak, tapi ia baru saja membuka production house baru dan menjabat sebagai produser eksekutif. Tapi benarkah Prilly sebenarnya sudah punya pria idaman yang siap menjaganya hingga akhir hayat? Nggak ada. Doain aja semoga ada ya. Memang hidup itu tidak ada yang sempurna ya. Kadang kalau dikasih rezekinya di karir atau dikasih rezekinya di tempat lain, ada tempat lain yang tidak terpenuhi, dan itu wajar menurut aku karena masing-masing udah ada rezekinya masing-masing. Temen aku nikahnya cepet tapi dia belum bisa buka bisnis. Atau temen aku punya anaknya cepet tapi dia nggak bisa berkarir karena harus ngurus anak. Ya aku karirnya lancar tapi belum dapet jodoh. Pasti ada plus minusnya dan hidup itu pilihan ya. Ya untuk sekarang aku masih memilih untuk sendiri konsentrasi sama mimpi dan tujuan aku sih. Oh, tidak menutup kemungkinan untuk ada pacar di kemudian hari dan tiba-tiba aku ada jodohnya ya. Aku sih membuka pintu untuk siapapun yang datang ke hidup aku, tapi memang kenyataannya belum ada gitu. Selektif mah itu wajar ya. Semua perempuan atau laki-laki pun harus selektif milih pasangan karena itu seumur hidup. Jadi ya pastilah selektif, kan nggak mau salah pilih. Biar nggak jadi budak pihak lain, Mbak. Senang aja bisa membuka banyak kesempatan ke generasi muda untuk terjun ke industri film. Untuk akunya sendiri, aku ngerasa punya kebebasan untuk menuangkan isi kepala aku, isi kepala Umay ke dalam sebuah cerita gitu, yang akhirnya kebanggaannya sendiri tuh beda gitu ya. Kalau misalnya kita jadi pemain doang kan skripnya udah ditentukan sama pihak lain gitu. Kalau aku menentukan ceritanya, isunya, terus pemainnya juga dan krunya kita bisa pilih yang nyaman buat kita dan bisa menciptakan ekosistem jam kerja yang sehat juga gitu. Kerja yang juga membuat pemain lain nyaman. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.